Selamat datang kembali di channel Mr. English. Pada chapter keempat dari materi Cross-Cultural Understanding ini, kita akan membahas tentang Cultural Adjustment. Materi ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu Cultural Conflict. Cultural Adjustment atau penyesuaian budaya. Penyesuaian adalah sebuah proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu sehingga pola relasi yang lebih tepat antara individu tersebut dengan lingkungannya akan terjadi. Penyesuaian menciptakan pola relasi yang menyenangkan, sehingga bisa juga menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik, seperti konflik-konflik yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Adjustment atau penyesuaian ini seringkali didasari oleh keinginan sendiri, namun biasanya keinginan itu adalah hasil dari dorongan faktor determinan. Apa sih itu faktor determinan? Determinan adalah faktor-faktor yang mendukung, mempengaruhi, dan memberi dampak pada proses penyesuaian sehingga individu tersebut melakukan penyesuaian diri. Nah, ada faktor determinan apa saja ya kira-kira yang berhubungan dengan penyesuaian budaya? Yang pertama adalah kondisi fisik, misalnya imunitas, kebugaran, postur, dan sebagainya. Yang kedua, kedewasaan intelektual, semisal pengetahuan, logika, nalar, dan sebagainya. Yang ketiga, situasi psikologis, seperti pengendalian emosi, kepercayaan diri, dan lain-lain. Yang keempat, kondisi lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima adalah faktor budaya. Faktor budaya ini bisa berasal dari kepercayaan, agama, dan lain-lain. Nah, kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri ini bergantung pada level masing-masing faktor ini. Semakin levelnya tinggi atau positif, maka semakin seseorang itu berhasil dan cepat dalam penyesuaiannya. Berikutnya adalah adjustment process atau proses penyesuaian diri. Pada sesi ini, kita akan melihat tentang lika-liku serta tahapan-tahapan penyesuaian diri disertai contoh-contohnya. Proses penyesuaian diri dalam konteks budaya diilustrasikan secara apik oleh Gullahorn dan Gullahorn dengan kurva W-nya. Ini disebut kurva W, memang teorinya tentang siklus cultural adjustment itu membentuk huruf W. Secara sekilas, kita bisa lihat bahwa ada 5 titik tahapan. 3 diantaranya berada di atas, dan 2 lainnya berada di bawah. 3 yang di atas meliputi honeymoon, initial adjustment, dan acceptance and integration. Ini adalah fase positif. Sementara 2 lainnya, yaitu culture shock dan mental isolation, adalah fase negatif. Mari kita simak satu-satu. Fase pertama, honeymoon. Disclaimer dulu ya, mohon jangan dilihat honeymoon ini dari sudut pernikahan tapi dari sudut budaya ya, karena arahnya bisa berbeda nanti meskipun artinya serupa. So, honeymoon adalah titik di mana ketika seseorang memasuki lingkungan budaya yang baru, dia merasa senang tiada tara, pokoknya positif dan happy melulu bawaannya. Nah, fase kedua disebut culture shock atau gegar budaya. Pada tahap ini, seseorang mulai menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan mengagetkan dari lingkungan budaya barunya. Biasanya diikuti dengan rasa penolakan dan menyesal sudah memasuki dan tinggal di tempat barunya, karena ternyata situasi normalnya tidak seindah di awal-awal. Fase ketiga adalah initial adjustment atau penyesuaian awal. Di tahap ini seseorang mulai terbiasa dengan hal-hal yang tidak disukainya tadi, sehingga mulai menerima situasi yang tadinya tidak menyenangkan dan berusaha menjalani hari-hari normalnya dengan enjoy aja. Fase keempat adalah mental isolation atau kekangan mental. Di fase ini, orang tersebut mengalami penurunan semangat lagi dan bahkan penolakan keadaannya semakin menjadi-jadi, sehingga bisa menimbulkan frustasi yang luar biasa sampai kangen rumah dan ingin kembali ke tempat asalnya saja. Nah, yang terakhir ini adalah happy endingnya. Namanya adalah acceptance dan integration atau penerimaan dan integrasi. Nah, di tahap ini dia sudah menemukan kenyamanannya kembali
dan menerima setiap keadaan di tempat barunya. Ini mungkin karena dia sudah menemukan trik mengatasi masalah-masalah yang ada di sana dan menemukan kembali sisi indah dari tempatnya yang baru. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa tidak setiap orang mencapai tahap 5 ini ya, karena nyatanya banyak yang tidak sanggup mengatasi isolasi mental di tahap keempat, sehingga mereka menyerah dan akhirnya memilih untuk kembali ke tempat asal. Nah, sekarang kita simak contohnya dalam kehidupan nyata ya. Kita ambil contoh tentang seseorang, anggap saja orang Indonesia, yang berkunjung dan menetap ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Nah, di tahap 1 misalnya, dia akan bilang kalau USA itu awesome, dengan segala keindahan dan kecanggihannya tentunya. Orang-orangnya modern, teman-temannya bagus, tempatnya bersih, orang-orangnya disiplin, dan sebagainya. Sampai tibalah di fase kedua, di mana dia mulai mengeluhkan tentang mahalnya harga barang-barang di sana, biaya hidup di sana, kemudian dia juga ketemu orang-orang natif dengan attitude yang nggak baik, dan lain sebagainya. Namun, pada titik berikutnya, di fase ketiga, dia bisa memaklumi dan bisa membiasakan diri dengan hal itu tentunya, dengan siasat-siasat tertentu yang ia mulai biasakan. Nah, tibalah di titik nggak menyenangkan lagi, dan lebih parah sehingga dia merasa frustasi dan homesick di fase keempat ini. Pada titik ini dia merasa tidak betah untuk lanjut tinggal di Amerika lagi dan pengen sekali pulang ke Indonesia. Sampai akhirnya, waktu terus berlalu dan dia bisa menerima semuanya tentang lingkungan barunya di USA dan tinggal nyaman di sana. Akhirnya, fase kelima pun ia rasakan juga. Nah, ini gambaran singkat tentang seseorang yang mengalami siklus kurva W tersebut yang menggambarkan lika-likunya dalam penyesuaian budaya di Amerika Serikat. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk berimajinasi tentang case-case yang lain. Misalnya, tentang pengalaman menjadi mahasiswa baru, mengikuti organisasi kampus, dan kamu punya kasus sendiri yang untuk dibagikan kepada kita mungkin, bisa juga. Coba ceritakan kelima fase yang akan dialami oleh seseorang itu dengan kasus-kasus tersebut. Bisa dari pengalamanmu sendiri atau imajinasimu atau pengalaman orang lain yang kamu kenal. Nah, sebelum ditutup, kita bisa menyimpulkan bahwa penyesuaian budaya ini akan berbeda antar orang ke orang. Ini tergantung dari level faktor-faktor determinan yang tadi telah kita bahas, serta strategi-strategi orang tersebut yang diterapkan dan pengalaman-pengalaman masa lalu dia selama berada dalam lingkungan lintas budaya. Demikianlah materi Cultural Adjustment. Terima kasih sudah menyimak and see you next time.